Sebanun Pak Darmono, saya tidak motong sama sekali. Jadi, alhamdulillah, dan saya kira semua yang beliau kemukakan itu sangat benar dan saya sangat menggarisbawahi. Kecuali satu hal, kui cocoknya diomongin rakyat nang pejabat, bukan pejabat nang rakyat. Dan ini ya ngomong menubi mau neng nang jenengan karo nang kabeh negara-negara kuwi ning kedisian ini. Kedisian ya serapa apa, tapi pokoknya ini memberi optimisme kepada kita bahwa yang diperjuangkan Pak Busro ini benar-benar harus kita dukung kalau kita memang ingin Indonesia sembuh ke depannya. Artinya Pak Busro ingin meyakinkan bahwa loh, kalau kita berhenti pada kebencian dan kita percayaan total gebiahuyah gitu ya sudah dibubarkan aja dulu kan gitu. Nah, Pak Busro ingin menurut saya menemukan arus dan energi untuk kemauan untuk berbenah diri di kalangan kejaksaan dan kepolisian. Bahwa di antara kepolisian dan kejaksaan juga ada keinginan-keinginan, juga ada perlawanan-perlawanan moral terhadap apa yang selama ini membuat Anda semua merasa tidak aman. Sekarang bismillah, Pak Sobari kita simpan sampai nanti akhir acara. Sekali lagi acara kita bagi dua, kalau bisa 10:30 itu kita sudah selesai dengan diskusi yang ini. 10:30 sampai jam 12 kita bisa masih ngomong-ngomong lagi bersama Kiai Kanjeng dan ngomong bisa lebih kultural lagi. Kalau sekarang kita ya kultural tapi juga agak kenegaraan sedikit gitu ya. Nah, sekarang saya kasih termin pertama 3-5 orang. Agak tenang. Tolong berdiri. Saya minta asisten 1 orang. Oke, mic-nya ada di sebelah sana, Mas. Ada di sebelah sana, sama satunya di mana, Pak Ale? Di sebelah sana ya, oke. Kalau gitu tolong mendekat ke mikrofon. Tolong mendekat ke mikrofon. Mas, tolong mendekat. Oke, enggak apa-apa. Anda di sini enggak apa-apa. Yang di belakang tolong mendekat ke mikrofon. Demokrasi aja, kita antri di sekitar situ ya, di sekitar masing-masing poin. Karena jumlahnya cukup banyak, saya batasi 6 orang ya, 6 orang, 3-3 di situ. Itu pun karena cukup banyak, maka saya mohon dengan sangat poinnya 1 saja. Ojo ijen tapi poinnya 5. Nek wong 5 untuk selawe kan gitu kan, jadi nggak jadi. Oke, yang pertama saya berikan kepada yang paling depan, Mas. Silakan mikrofonnya ini. Ya. Nama, alamat, nomor telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Algarido. Ingin bertanya kepada Bapak Busro. Saya ingin menanyakan kenapa setiap kasus korupsi yang besar seperti Senturi hanya awalnya saja seperti ditangani, tapi lambat laun masalah itu lenyap begitu saja tanpa ada penyelesaian yang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke sana 1 Mas. Tolong antri di antara Anda mengorganisir diri ya, menentukan siapa yang duluan ya, supaya tidak perlu pakai negara, cukup moral di antara Anda berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arbain Mahmud dari Ternate, dan ada tugas belajar di Jogja. Ini kepada Pak Kapolri aja, mungkin sederhana. Ada korupsi itu berawal dari kepolisian. Saya sederhana ketika ngurus SIM. Ketika ngurus SIM itu ketika tes tertulis itu juga lancar, tapi ketika tes prakteknya itu dipersulit dengan markat jalan yang memang sebenarnya nggak masuk akal. Ketika tes praktek itu di jalan legal itu jalan itu nggak pernah ada itu. Akhirnya ketika dengan tes teori kita lancar dari 20 orang yang lulus 19 yang nggak lulus 1, ketika tes praktek yang dari 20 orang yang lulus 1 orang. Akhirnya kemudian ada kompromi, Pak, kalau gitu gini aja, lewat 120.000 kan resminya 120, akhirnya bayarnya 200.000. Itu akhirnya mereka yang korupsi diawali dengan aturan-aturan yang kaku tapi tidak manusiawi, tidak realistis. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau momentum dan peluang konteks seperti itu bisa dikorup, berarti sebenarnya banyak sekali urusan lain, momentum lain yang juga corruptible kan gitu ya. Cuman ini tinggal Anda daftari di rumah nanti. Saya ingin kasih tahu dikit, ini ngomong ada Pak Busro kan, Pak Busro aktivis Muhammadiyah, satu-satunya yang lulus ujian praktek yang seperti itu, yang gini-gini itu adalah mantan ketua Muhammadiyah Bapak Haji A.R. Fakhruddin.
itu lulus. Jadi dia teori ya ikut di Samsat sana, begitu praktek disuruh gini-gini itu, terus dia turun ditonton gini. Nah itu Pak R. Fakhrudin. Terus polisinya tanya, "Loh Pak kok turun?" "Loh kalau di jalan nanti ada gini ya saya turun." Oke, silakan sebelah sana. Rebat cekap, yuk. Nama saya Anna Zakia Sastriana, saya asli dari Madura. Nomor handphone. Yang saya tanyakan cukup sederhana. Bapak tadi menjelaskan tentang preventif, yaitu pencegahan. Kalau kita melirik kepada sejarah masa lalu, yaitu sejarah Nabi Muhammad, pada waktu itu ada seorang perempuan bangsawan yang mencuri, maka oleh Nabi Muhammad beliau diberi sanksi tanpa ampun. Jadi yang disanksi itu kebanyakan masyarakat di sana mengatakan bahwa karena dia seorang bangsawan maka tidak usah diberi sanksi yang terlalu berat. Tapi karena melihat kondisi jikalau bangsawan itu tidak disanksi maka akan berdampak negatif kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Maka setidaknya kepada 3 lembaga ini memberikan sanksi yang begitu berat atau jera kepada para koruptor itu seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Dan untuk itu saya menyarankan agar ada undang-undang untuk DPR, yaitu undang-undang bagaimana sanksi itu adalah hukuman mati sehingga para koruptor itu jera gitu. Karena korupsi itu lebih jahat daripada pencuri. Pencuri hanya untuk dirinya sendiri, tetapi korupsi itu menyengsarakan kepada semua rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti akan dijawab sesuai dengan tahap yang beliau bisa pikirkan dan bisa dilaksanakan di situasi yang seperti sekarang. Berikutnya depan tadi masih ada satu, silakan. Yang daftar belakangan nanti Mas, termin kedua ya. Sini satu, setelah itu saya kesana lagi Mas ya. Setelah dari sini kesana lagi terus kesana lagi. Cek. Arif dari Solo. Yang saya heran bukan persoalan korupsi ya. Barangkali persoalan korupsi memang satu hal yang patut kita takutkan. Tapi saat ini guru-guru kita itu dijadikan sebagai alat politik. Jadi guru-guru kita itu tanpa sadar itu dibuat terkesima dengan olah SBY ini. Jadi kalau mbah-mbah kita dulu ditanya loh, atau besok ketika guru-guru kita bawa ibu kita sudah jadi mbah-mbah, itu akan bercerita ke anak cucunya, "Mbah, aku biar nyetir ane, biar ini zamannya presiden SBY itu favorit banget, gaji itu juga dimuliakan." Tapi itu dijadikan strategi politik yang sangat menghancurkan, karena ini barangkali tidak dibaca oleh banyak sebagian orang, yang akhirnya menjadikan kita tuh terkesima dengan program-program seperti itu. Padahal moralitas guru itu dihabisi. Berbeda ketika di Taman Siswa ini, kita ingat tokoh Ki Hajar Dewantoro. Guru itu adalah seorang pendidik yang radikal dalam gerakan yang mengajarkan sebuah keradikalan melawan kezaliman seperti itu. Jadi korupsi itu memang penting kita berantas. Nah, tapi untuk guru yang dijadikan alat politisasi itu saya tidak terima. Oke. Nih, masalah guru, citra SBY dan seterusnya tidak termasuk dalam lingkup kita, tapi dia bisa bersentuhan sedikit untuk konteks preventif tadi Pak. Ya, jadi masih bisa. Jadi segala macam situasi psikologi, sosial, kebudayaan masyarakat, komunikasi dan seterusnya bisa berefek kepada yang disebut preventif tadi, gitu ya. Tapi soal ini jawabannya pasti tidak menjadi primer, gitu ya. Jadi soal guru kapan-kapan. Ini saya ingatkan Anda baca surat Al-Baqarah 275. Ya. Tuhan mengatakan keadaan manusia kalau sudah terlalu banyak yang mencuri, maka dunia aku bikin goyang. Kalau sudah goyang, kamu bikin apa saja pasti keliru. Kalau kapalnya goyang, kamu mau salaman keliru ambung-ambungan. Goyang.
Ya toh, orang namanya goyang monyu ngasih wedang malah numpain wedang. Jadi di dalam keadaan guncang goyang itu orang naikin gaji aja jadi salah. Diturunin gajinya salah, dinaikin salah, dirabi salah, gak dirabi salah, diambung salah, gak diambung salah. Terus pokoknya dalam keadaan guncang seperti itu. Jadi nanti Anda cocok jadi ustadz, jadi mending Anda jadi ustadz aja. Dengan artikulasi yang seperti itu ya, tinggal belajar jargonnya jamaah, ya. Silakan Mas. Tes. Nama saya Eka, saya dari Kalimantan Barat, salah satu provinsi bermasalah juga di perbatasan. Begini, saya jadi bingung. Terkadang bagaimana Bapak menyikapi seperti ini? Orang yang korupsi biasanya mereka tidak sadar kalau mereka korupsi. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika mereka sudah melakukan hal yang korupsi terindikasi, mereka panggil pengacara, melakukan pembelaan. Jadi bagaimana menangkap maling kalau malingnya sendiri tidak merasa mencuri? Ini dia yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin memberi sedikit masukan kepada Pak Darmono. Mungkin tadi katanya setelah banyak dokter-dokter bikin buku korupsi apa segala macam, saya rasa saya bukan seorang dokter, saya hanya S3 juga ya, tapi SD, SMP, SMA, jadi nggak sampai S3 yang formal-formal gitu. Jadi begini Pak, saya rasa hanya manusia yang takut Tuhan, manusia yang takut terhadap agamanya, takut terhadap Tuhan yang tidak korupsi. Jadi pilihlah pemimpin yang takwa, yang bertakwa, manusia yang berakhlak. Jadi pemimpin-pemimpin kita sekarang ini harus diketahui dulu, sholatnya baik nggak, ngajinya baik nggak. Ini salah satu komponen kali menurut saya Pak. Ke masjidnya, ke mana gerejanya, ke viharanya, rajin nggak. Tapi kalau itu sudah cacat, gimana? Dengan Tuhan aja takut, nggak takut maksud saya. Dengan Tuhan saja tidak takut, apalagi dengan hukum manusia. Terima kasih. Oke, dicatat. Pak Busro saya kira akan menjawab tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPK, tapi boleh juga meluas karena beliau adalah orang yang juga sangat paham agama dan pergerakan-pergerakan moral yang pernah beliau alami berpuluh tahun. Cuman saya ingin ingatkan teman dari Pak Kalimantan Barat, saya sangat setuju bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan tingkat moralitas. Cuman kalau moralitas itu dilihat dengan parameter sholatnya rajin atau tidak, sudah naik atau tidak, itu salah 200%. Jadi sholat dan ibadah itu bukan output, dia input. Sekarang umroh bahkan gunanya untuk money laundering, gitu ya, untuk mencuci uang korupsi. Kalau sudah nggak enak hatinya pergi umroh, kan gitu kan. Kalau sudah ditakut-takuti mau ditangkap, pergi umroh bareng-bareng, kan gitu. Itu jadi bagus pandangannya, tapi kalau indikatornya atau parameternya adalah ibadah, saya kira tidak tepat karena Islam itu, syariat itu input, dia bukan output. Outputnya adalah moralnya. Terserah kamu sholat berapa kali sehari, tapi kamu baik tidak sama orang, kamu mencuri atau tidak, itu yang nomor satu. Maka Rasulullah tidak liutammi makarimal syariat, walakin liutammi makarimal akhlak. Demikian saudara-saudara sekalian. Waman ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau tanya ke senior saya Pak Darmono. Namanya Daso dari Jogja. Karena dia teknis sekali, maka saya akan tanya sekarang. berarti dari UI atau UI, oke. Unsur insyaallah Islam. Insyaallah Islam. Indikatornya sebenarnya gampang. Bapak tidak perlu menerima laporan dari rakyat, oh bawahan saya ada yang korup, ada yang gini. Indikatornya sederhana. Para kantor-kantor kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi itu di demo sudah dengan adik-adik kita Pak, dengan mahasiswa. Gimana ini kok mandek ini korup ini? Tidak didorong-dorong ke PN. Jadi nggak perlu teknis sekali. Satu. Kedua, Bapak harus belajar dengan filsafat yang menyatakan hanya air bersih atau sapu yang bersih yang bisa membersihkan kotoran itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya punya banyak juga saran-saran, tapi saya kira tidak akan saya keluarkan untuk soal yang Anda bilang tadi. Memang itu gampang banget, harus boleh maling, ini maling, itu gampang banget. Oke banget gitu. Jadi rasa mengenai laporan sampai turutnya gitu. Tinggal satu ya Mas, berdua. Oke, dua orang silakan. Terakhir nanti ada termin kedua. Mikrofon tolong.
Cek. Yes. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Busro Mukodas. Nama saya Hafiz Setiawan dari Bogor. Berdasarkan pernyataan Bapak Darmono, sudah banyak dokter yang meneliti tentang korupsi, sementara tidak ada solusi yang terbaik. Berdasarkan Bapak Busro Mukodas sebagai Ketua KPK sekarang, apakah ada realisasi dari solusi yang konkret yang mengakibatkan para koruptor itu jerah? Dan yang kedua, di malam yang indah ini, dia banyak ratusan warga negara Republik Indonesia. Saya ingin meminta pernyataan Bapak, statement Bapak sebagai Ketua KPK dan jajaran. Apakah Bapak sanggup dengan baik, jujur, amanah untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, khususnya kasus Bapak M. Nazarudin secara adil, jujur, tegas, dan selugas-lugasnya? Terima kasih. Ini syahadat yang Anda minta ya. Syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini untuk kita. Kalau untuk Pak Busro 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Nasruddin. Mana kita berawas mana orang ya. Ini Mas ya. Oke. Terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, saya dari FH UI. Tapi saya bukan Universitas Insya Allah Islam ya. Saya Universitas Islam Insya Allah. Saya bukan juga dulu dari alumni UI Pak. Jadi sama kayak nakalnya juga sama. Ya kalau misalnya kita bicara tentang korupsi, kalau kita mau lihat ke belakang ke sejarah, memang kita sudah mulai korupsi dari lama ya, dari mungkin tidak lepas dari pengaruh penjajahan Belanda dalam kurun waktu yang beratus-ratus tahun itu terbukti oleh VOC yang hancurnya itu juga karena pejabat-pejabatnya juga korupsi ya Pak. Mungkin pertanyaan saya tadi sudah diborong sama teman-teman tadi yang sudah bertanya. Mungkin hampir mirip Pak Busro. Kalau kemarin saya ikut diskusi sama Kak Nikles itu katanya sistem pemberantasan korupsi kita yang salah Pak. Seperti itu kata beliau. Nah saya mau tanya sistem seperti apa sih Pak yang cocok, yang bagus buat Indonesia? Apakah sistem kita perlu sistem pembuktian terbalik atau kita juga mungkin perlu meniru sistem hukuman mati seperti di Cina, mungkin seperti kata Pak Komjen tadi, ketika ada yang korupsi langsung siapkan peti mati seperti itu Pak. Lalu pertanyaan yang kedua mungkin buat satu lagi. Santai. Oh, ini rapel. Rapel semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh dolar rabi siji arep wayo dhewe ya. Podo-podomu ini jabe mede. Satu teman-teman sekalian gini, setiap huruf yang mereka kemukakan untuk menjawab ini nanti disaksikan Allah, dicatat para malaikat, dan kalau huruf itu benar maka akan menjadi berkah pertama bagi keluarga beliau sampai anak turunnya, dan akan menyebarkan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, dan akan membuka pintu surga yang lebar bagi kita semua. Jadi untuk supaya jawaban ini tidak berkutat di sini tapi juga melebar ke dalam hati dan jiwa kita, yuk kita ingat juga hidup kita secara lebih luas. Jadi ini bukan perdebatan teknis intelektual hukum saja, tapi ini adalah dialog antar manusia. Saya minta 3-4 menit nada kita bersama-sama ingat bahwa kita ini tidak lama hidup di dunia. Sepiro bareng-bareng ning donya piro suwene Jur bali ning panggonane ning akhirat yo sejatine mung amal becik sanune ojo ngucap kudu yo ben golek ilmu kudu telaten. Ya Allah rubahlah kami, ya Allah rubahlah kami, ya Allah.
dalane numpuk ilmu ilang paidahe do sembahyang salah niate ning donya do arep ngopo rumangsane tetapi kan mrono biayaan mrene numpuk kuasa lan pondok ora ono enteke kabeh do ketlado mesake anak lan putune. Share the years, we share each day, in love together, we'll find a way, but to the world, heading to the way. My heart was blinded, love ran astray. I'm going through changes. I'm going through changes. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kalau kita berniat merubah, Allah akan membantu kita untuk sungguh-sungguh akan berubah. Saya berikan kepada beliau bertiga, pertama Bapak Busro, saya silakan, atau siapa yang akan mengawali dengan saya. Karena perintahnya Pak Ketua ke saya, ini saya duluan. Padahal pertanyaannya paling banyak ke beliau. Terima kasih teman-teman. Yang pertama, walaupun tidak ditanya tadi, saya perlu menjawab tentang pernyataan tulus yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau ada polisi tidak aman. Itu betul, itu pernyataan tulus dan saya terima kasih. Kalau perlu nanti ke depan polisi kita tariki dari jalan saja biar lebih aman. Teman-teman, hanya di Indonesia saja yang polisi itu ada di jalanan, ada di titik-titik di mana-mana. Hanya di Indonesia. Karena apa? Memang budaya kita seperti itu. Kalau teman-teman sudah tertib, polisi kita tarik dari jalanan sehingga tidak ada yang mengganggu. Dan di negara-negara lain sudah bisa digantikan dengan teknologi. Kita baru coba di bundaran HI di sana, itu sudah penuh itu tiap hari pelanggaran. Tapi tetap nggak ngaku, fotonya sudah ada pun nggak ngaku gitu. Walaupun maling, korupsi kalau perlu memang nggak mau ngaku gitu. Memang polisi tercipta dari budaya bangsa, teman-teman sekalian, dan bangsa Indonesia ini baru mau tertib kalau diawasi polisi. Kalau di Indonesia, tetapi begitu pergi ke Jepang ya sama-sama ikut tertib. Begitu lampu penyeberangan jalan itu belum nyala hijau, nggak berani, dia ngantri juga urutan. Begitu sampai Singapura mengantri taksi, urutan ngantri juga. Orang Indonesia kalau di sana bisa tertib, tapi neng negaranya dewe gak iso tertib itu, wah kebangetan tenan. Akhirnya polisinya ada, akhirnya kerengan sama polisinya. Ya, sudahlah, memang harus apa. Tapi surga dunia itu adalah Indonesia tuh. Saya sudah keliling ke seluruh dunia ini lebih dari 60 negara.
dan surga dunia itu Indonesia. Kalau kita mampu untuk memanage dengan baik, kita punya segalanya. Sumber daya manusia kita hebat. Kita jangan pernah rendah diri bahwa Indonesia itu sumber daya manusia kita hebat. Kita kirim untuk pertandingan matematika nomor 1, kita pertandingan apapun nomor 1, artinya kita hebat-hebat. Tetapi teman-teman kita, kehebatan kita ini belum kita arahkan untuk menuju ke kesejahteraan. Ini yang menjadi kekeliruan. Dan saya sudah membuat satu visi bahwa tugas Polri itu menciptakan keamanan, menegakkan hukum. Akhirnya adalah terciptanya satu keamanan yang harus dirasakan teman-teman tadi, kepastian hukum dan terlindungi hak asasi manusia, agar orang bisa bekerja dengan tenang. Karena bisa bekerja tenang, maka dia akan tercipta lapangan pekerjaan. Akhirnya lapangan pekerjaan tercipta, goalnya dia sejahtera. Kalau amannya untuk sejahtera, berarti orang akan hebat sama polisi. Demikian juga pendidikannya. Tujuan dari lembaga pendidikan adalah untuk mencerdaskan, tapi jangan hanya berhenti pada cerdas tadi. Tetapi kecerdasan tadi juga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Goalnya adalah sejahtera. Kalau kita nggak sejahtera, kita takar-takaran terus. Korupsi juga akan meningkat. Itu adalah akar masalah di bangsa ini. Oleh karenanya ya kita nikmati aja kalau dirusui polisi di jalan. Kemudian saya tadi menyimak lagu, jadi saya juga menyimak lagu tadi. Beliau sudah mengarahkan, begitu lagu pun mau diarahkan untuk menuju ke kata-kata jorok. Saya tahu begitu tail gitu, akhirnya mungkin ada yang keakhiran tail gitu maksudnya gitu. Tapi tidak mau belok ke sana. Ini juga penegakan hukum itu mestinya ke arah sana. Begitu kita menuju, oh ini sudah nggak benar ini, kita harus berani menolak. Kayak lagu tadi itu. Saya belajar dari lagu ternyata Pak. Saya belum belajar dari Cak Jiwo, karena nanti kalau sudah ketemu saya belajar banyak. Begitu beliau suluk itu kalau udah di Metro TV, wah itu saya termasuk penggemarnya beliau. Ini waktunya nggak dibatasi nih Cak ya. Kemudian pertanyaan pertama tadi juga disampaikan kepada Pak Busro, saya kira saya tidak perlu menjawab. Yang kedua dari Pak Mahfud tentang korupsi berawal dari kepolisian. Saya katakan tadi, salah satu pengarahan saya sudah saya sampaikan bahwa selama sistem itu masih ada orang ketemu antara wajib bayar dan pembayar, yang pemungut bayaran, selama itu akan terjadi kolusi. Dan kolusi itu yang memberi dan yang menerima itu sama hukumannya. Jadi Bapak tadi juga kalau katakan polisi, Anda juga terlibat di dalamnya. Dipersulit, memang harus sulit untuk mendapatkan SIM itu. Di luar negeri itu bisa 10 kali, 15 kali belum tentu lulus. Tetapi kalau kita sudah nggak lulus supaya dapat SIM, nyogok tadi. Jadi yang nyogok juga hukumannya sama. Hukumannya nanti Pak Busro sama itu. Yang menerima dan memberi suap hukumnya sama. Ini pembelajaran, karena ini hari ini adalah pencegahan, ini adalah pembelajaran juga bagi teman-teman. Tolong kalau ada orang meminta dan paksa, telepon saya. Bahkan telepon saya itu sudah saya umumkan di Metro TV, TV One, Indosiar. Saya bisa menampung aspirasi, dan ini tadi aspirasi jujur itu yang harus saya terima untuk perbaikan. Dan perbaikan perubahan itu nggak bisa, saya tidak akan mampu. Ada seorang Amerika yang mengatakan bahwa saya ingin merubah Amerika itu menjadi negara yang bisa mempengaruhi dunia, tapi dia tidak mampu untuk merubah dunia itu. Ternyata tidak mampu merubah Amerika, dia akan merubah saja dia lembaganya untuk lembaga yang hebat sehingga memberikan support terjadinya satu pertumbuhan di Amerika yang hebat. Ternyata dia juga tidak mampu. Akhirnya dia hanya untuk memikirkan keluarganya. Kalau begitu saya akan menciptakan dan memimpin keluarga saya menjadi keluarga yang hebat, anak-anak saya menjadi hebat dan seterusnya. Tetapi anaknya ada yang narkoba, ada yang macam-macam, nggak mampu juga untuk mengendalikan keluarganya saja. Oleh karenanya kita berpikir bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau kita berubah baik, kalau kita jujur, kalau kita benar, kalau kita adil, maka keluarga akan baik, jujur, benar, adil, lingkungan kita akan adil, lembaga kita akan hebat, negara kita akan hebat. Pertanyaannya ada di kita semua. Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita benar? Sudahkah adil? Yang bisa jawab kita sendiri-sendiri. Yang berikutnya, memang kenapa pelanggaran begitu banyak? Itu tadi memang masih banyak orang yang membeli SIM.
apalagi kenal Pak Kabaris Krim, Pak, waduh saya sulit, sudahlah saya kasih surat, akhirnya dapat SIM, ya akhirnya banyak pelanggaran. Itu kolusi juga itu kakak ya. Jadi teman-teman, pembelajar ini dimulai dari kita harus belajar. Polisinya belajar untuk mencegah terjadinya korupsi dan menindak terjadinya korupsi, masyarakat kita juga belajar untuk mencegah terjadinya korupsi bersama-sama. Yang pertanyaan dari kita dari tadi disampaikan bahwa sanksi yang diberikan Nabi, saya kira sanksi hukum yang berlaku di Republik yang tadi bahkan saya katakan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan kita ini juga belum menumbuhkan atau menimbulkan rasa jerah bagi para pelaku-pelaku yang ada di lapas lembaga pemasyarakatan. Bukan hanya korupsi, mungkin korupsi jerah, habis korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan mungkin nggak korupsi lagi. Tapi yang namanya narkoba sudah keluar masuk begitu terus. Jadi kita kalau menggunakan ilmu gregetan ya kalau sudah begitu ya dibunuh saja gitu. Tetapi tidak seperti itu. Bahwa kita harus dengan hati yang baik kita juga untuk mengembalikan supaya orang itu berjalan di atas rel yang benar. Nabi pun mencontohkan kepada kita bahwa akan dibunuh Nabi ini, siapa yang akan menyelamatkan ya Nabi dari pedangku ini. Begitu dia pedangnya jatuh, apakah Nabi membalas dengan kekerasan? Tidak, diampuni. Karena diampuni dia sadar dia masuk muslim. Ini saya kira memang kita dengan menerapkan hukuman yang keras dengan dipancung dan segala macam itu apakah menimbulkan rasa jerah? Itu belum tentu. Saya kira perlu satu penelitian yang lebih dalam, dan rekan-rekan adik-adik sekalian khususnya yang masih sekolah banyak silakan untuk mempelajari masalah itu. Berbagai persoalan begitu besar di Republik yang kita cintai ini. Yang Mas Ari tadi, walaupun guru tadi sudah dikomentari oleh Cak Nur, di sekolahan dulu memang guru juga begitu hebat, tetapi guru-guru kita sekarang juga kalau nggak disogok nggak jalan juga. Jadi memang sudah merambah kemana-mana di masalah-masalah yang seperti ini, yang tidak memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Oleh karenanya, saya kira kita juga perlu menyikapi di lembaga-lembaga pendidikan yang lebih. Dan sekarang lembaga pendidikan diberikan 20% dari APBN untuk mengelola sana. Tapi mungkin sudah dilirik juga oleh Pak Busro bagaimana peredaran yang 20% itu masuk ke lembaga pendidikan, apakah dijalankan dengan benar untuk meningkatkan kemampuan pendidikan kita ini. Itu menjadi persoalan tersendiri. Yang berikut dari Mas Eka dari Kalimantan Barat tadi. Pelaku korupsi yang tadi bisa disebutkan oleh Pak Darmono, ada beberapa hal orang korupsi itu, mulai dari korupsi yang karena moralnya tadi juga, dan korupsi mungkin disebutkan karena tidak sengaja, mungkin sengaja. Namanya korupsi itu perbuatan yang dia sadari, dia tahu sebenarnya salah, dia tahu kalau mengambil, tapi juga dilaksanakan. Oleh karenanya ada hukum yang harus kita tegakkan, dan kita malam ini adalah kita sepakat untuk melakukan pencegahan dan sekaligus pemberantasan terjadinya korupsi di Republik yang kita cintai itu. Kemudian walaupun tadi pertanyaan disampaikan oleh Mas Narsoni kepada Pak Darmono, hanya sapu yang bersih yang dapat membersihkan. Memang saya kira, dan bersih itu saya katakan, saya punya 44.000 penyidik di seluruh Indonesia. Untuk membuat 44.000 itu hebat dan bersih semua itu, sampai kiamat mungkin tidak akan tercapai. Tetapi yang bisa kita capai dari diri kita. Teladan, satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata yang indah. Satu keteladanan itu lebih baik daripada ngomong begitu banyak, tetapi kenyataannya dia tidak baik. Dan betul, kita harus bersih dulu baru membersihkan orang lain. Kemudian tadi juga pertanyaan Pak Busro, saya kira bagaimana kita menangkap Nasruddin ini, beliau saya sudah hebat, bukan main. Jadi silakan, saya kira hukum harus ditegakkan dan kita selalu berbicara logika.
Ketika kita bicara logika, logika kita 1, 2, 3, 4, tetapi begitu dihadapkan kepada alat bukti, kita mengalami kesulitan. Itulah sistem hukum kita yang perlu kita sadari bersama, sehingga tuntutan masyarakat supaya cepat-cepat orang yang diomongin oleh para pelaku itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu langsung dijeblosin juga. Tetapi tentu penyidik khususnya untuk mengumpulkan bukti-bukti apa yang disampaikan itu masih ada kesulitan, sehingga kita tidak bisa menyeret orang-orang yang disebutkan tadi. Itulah mungkin dari saya beberapa hal dipandang dari sudut kepolisian dan penegakan hukum di penyidik. Terima kasih. Sebenarnya saya mengusulkan, begitu luasnya tema, begitu banyaknya antusiasme, begitu tingginya antusiasme para hadirin. Tadi rencananya kan 10:30, kalau bisa sudah beres ini masalah diskusinya. Sekarang saya tanya terang-terangan, kalau teman-teman jamaah Ma'iyah sudah terbiasa sampai jam 3, jam 4, tapi gue lah mergo-goran di penggawean. Nah sekarang gini, wong kita juga insya Allah sehat, dan pertemuan ini sangat mahal harganya, sangat mahal. Bagaimana kalau kita saling ngalah? Kalau melihat masih banyak yang angkat tangan dan selanjutnya Pak Busro supaya bisa lebih lapang menjawab, Pak Darmono lebih lapang menjawab, saya usul ngene wis. Pokoknya acaranya jangan nganti 2 dino. Artinya kita bismillah sebagai patriot Indonesia Raya, kita akan bereskan masalah, kita akan berbaik-baik satu sama lain dan optimis ke depan sesudahnya sampai jam 00. Berani apa tidak? Saya mohon perkenan Bapak, kira-kira bagaimana kalau sampai jam 00? Ini berarti 1 jam lagi. Buat apa-apa Pak? Halal bihalal ya, halal bihalal ya, dit ya. Arab muyuh ditahan, aku bisa nyangan-nyangan gitu mau nih tahan. Oke ya, bismillah. Nah sekarang bapak-bapak sekalian, kita akan dengarkan, nanti masih ada 1 termin lagi ya, kita dengarkan. Saya minta terlebih dahulu Mbak Novia kalau Paking untuk maju ke depan dulu.